Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika di channel Exploring Herbal. Video ini merupakan edisi khusus yang digunakan sebagai video pembelajaran untuk kuliah farmasi bahan alam di topik terkait pembuatan dan kontrol kualitas sediaan obat bahan alam, khususnya yang berbentuk cairan. Nah, isi video ini akan berfokus pada regulasi terkait bentuk-bentuk sediaan bahan alam yang diperbolehkan menurut peraturan di Indonesia, khususnya bentuk sediaan cair, kemudian membahas juga terkait formulasi, jadi terkait bahan aktif dan juga bahan tambahan yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu juga akan melihat formulasi yang dilakukan, khususnya bahan alam bentuk cair. Nah, capaian pembelajaran di sini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pembuatan dan kontrol kualitas DAN bahan alam. Jadi mungkin terkait pembuatan dan formulasi itu sudah dipelajari kalau mahasiswa farmasi itu sudah mempelajari di teknologi sediaan farmasi ya. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip pembuatan obat bahan alam apapun jenis wujudnya itu sama seperti teori pembuatan sediaan konvensional. Yang membedakan hanyalah bahan aktifnya gitu ya. Jadi bukan single compound dan juga dari bahan tambahan itu diatur oleh pemerintah. Kontrol kualitas juga hampir mirip walaupun beberapa sederhana ya, lebih sederhana di obat bahan alam, namun juga ada beberapa item tambahan di kontrol kualitas bahan alam yang tidak ditemui di kontrol kualitas sediaan farmasi konvensional. Nah, mari kita lihat lebih detail. Nah, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kita pelajari hari ini yaitu obat ya. Jadi obat bahan alam itu adalah bahan atau produk yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral atau campuran yang dipakai secara tradisional atau terbukti aman dan bermutu untuk peruntukan pemeliharaan, pencegahan, pengobatan atau pemulihan kesehatan. Itu definisi obat bahan alam menurut peraturan BPOM yang terbaru tahun 2023. Kemudian persyaratan umum di sini mencakup beberapa uji yang wajib dilakukan dan hasil uji. Jadi ada standar di masing-masing uji tersebut yang nanti dijadikan acuan bagi pembuat formula atau buat pembuat produk untuk menentukan produknya itu bermutu atau tidak, memenuhi kaidah keamanan obat bahan alam atau tidak. Seperti itu. Nanti kita lihat masing-masing bentuk sediaan itu memiliki persyaratan mutu dan keamanan yang berbeda. Nah, khusus untuk obat bahan alam, di sini sama seperti obat konvensional juga ada bentuk padat, semi padat maupun cair. Nah, untuk bentuk cair yang obat bahan alam ini ada beberapa kategori ya. Jadi obat bahan alam cair untuk obat dalam dan cairan obat luar. Kemudian ada losio, ada parem cair dan juga aerosol. Ini merupakan kategori bentuk-bentuk sediaan cair menurut BPOM. Nah, losio ini berupa sediaan mirip suspensi ataupun emulsi ya yang digunakan untuk topikal. Jadi mungkin seperti, em, tapi saya tidak bisa menyebutkan merek tertentu ya. Jadi Losio ini mirip seperti suspensi ya, namun suspensi yang digunakan untuk penggunaan luar badan. Dapat juga berupa emulsi. Nah ini tergantung
kebutuhan bahan aktif tersebut untuk melarut. Nah, ini pakai metode suspensi ataukah membutuhkan formula sebagai emulsi seperti itu. Kemudian aerosol ini sediaan eh, apa seperti semprot ya, sediaan semprot atau yang membutuhkan tekanan dalam proses penghantarannya. Ini dilarang untuk luka terbuka. Jadi untuk bahan alam ada beberapa ketentuan spesifik ya yang berbeda dengan sediaan konvensional. Nah, di sini lebih jelasnya, jadi obat bahan alam itu kalau dibedakan berdasarkan tempat penggunaan gitu ya, atau sasaran penggunaan ada obat dalam dan juga obat luar. Kita bisa lihat di sini bahwa obat dalam misalkan berbentuk cairan, di sini ada di sini sediaan obat dalam obat tradisional. Jadi di sini dominan berbentuk padatan ya, namun ada diperbolehkan berupa cairan obat dalam. Kemudian obat luar di sini sediaan cairnya ada cairan obat luar, losio, parem, dan juga ini peraturan yang sebelumnya untuk yang baru diperbolehkan aerosol. Seperti ini yang tadi saya sebutkan bahwa sediaan cair itu bisa obat dalam maupun obat luar gitu ya. Untuk yang cairan obat dalam bisa berupa sirup yang mengandung gula kadar tinggi ya di atas 60%, kemudian tetes maupun salep cair untuk obat luarnya. Kemudian di sini juga ada losio, parem, dan aerosol atau sediaan semprot. Nah, dari definisi sendiri, cairan obat dalam di sini dapat berupa minyak, larutan, suspensi, atau emulsi yang terbuat dari serbuk simplicia langsung atau berupa ekstraknya digunakan sebagai obat dalam. Kalau untuk cairan obat luar, ini hampir mirip definisinya, hanya dia dipergunakan untuk penggunaan luar badan. Lalu losio, ini sediaan cair yang mengandung serbuk simplicia, eksudat, ekstrak, dan atau minyak yang terlarut atau terdispersi berupa suspensi atau emulsi boleh dalam bahan dasar losio yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit. Kalau parem cair, sediaan cair obat bahan alam terbuat dari simplicia dan atau ekstrak digunakan khusus sebagai obat luar, biasanya dibalur ya, atau sebagai obat gosok. Kemudian aerosol. Di sini sediaan yang mengandung obat bahan alam dalam larutan atau suspensi dikemas di bawah tekanan dan dilepaskan saat aktivasi sistem katup. Jadi wadahnya itu sendiri dirancang gitu ya untuk mendukung eh, penyemprotan berbasis tekanan ini. Sediaan ini digunakan sebagai obat luar, namun dilarang untuk luka terbuka. Nah, kalau peruntukannya untuk luka terbuka, maka harus diformulasikan sebagai obat konvensional ya dengan bahan aktif berupa single compound. Nah, sedikit terkait sediaan bahan alam ini, coba kita bandingkan dengan sediaan obat konvensional atau sintetis yang mungkin istilah lainnya ya. Namun tidak semua obat konvensional atau modern itu single compound-nya berasal dari proses sintesis. Nah, dari sisi komposisi, obat bahan alam itu cenderung atau relatif ya menggunakan bentuk zat aktif berupa ekstrak. Jadi di dalamnya masih banyak senyawa yang kompleks sekali gitu ya, susah distandarisasi. Sedangkan obat sintetis itu terdiri dari satu senyawa murni atau kombinasinya ya, tapi sudah diketahui senyawanya apa dengan informasi yang sudah diketahui pula. Kemudian standarisasi ini bahan alam cenderung kompleks karena banyaknya senyawa tadi. Namun untuk sintesis ini kontrol kemurnian lebih mudah karena sudah diketahui jenis senyawanya apa. Nanti untuk standarisasi kadar untuk pendosisan itu lebih mudah karena hanya satu atau beberapa senyawa saja yang dikontrol. Kemudian dari segi biaya dan stabilitas, produk bahan alam cenderung
lebih murah gitu ya karena dianggap mungkin dari bisa menggunakan simplicia atau ekstrak gitu. Namun seiring berjalannya waktu, kalau teknik formulasinya kompleks gitu ya, nah bisa jadi juga biaya ini mengikuti ya tambah mahal. Untuk sediaan bahan alam cair di sini rentan degradasi gitu ya dibandingkan obat sintetis yang sama-sama sediaan cair. Nah, lebih lengkapnya di sini ada disampaikan bedaan antara setiaan obat bahan alam dan obat modern ya. Dari sisi komposisi tadi sudah, keamanan dan efek samping, standarisasi, biaya produksi, stabilitas, dasar khasiat, dan efektivitas. Mungkin yang belum kita bahas yaitu di keamanan ya. Jadi secara umum, setiaan obat bahan alam itu lebih aman dengan efek samping relatif minimal. Karena tadi kandungan masing-masing senyawa dalam kompleks itu cenderung rendah dan umumnya besar dosis itu sebanding dengan kemungkinan terjadi efek samping. Jadi kalau dosisnya kecil maka kemungkinan efek sampingnya juga rendah. Kemudian untuk stabilitas tadi sudah ya. Jadi memang sediaan cair itu umumnya lebih mudah terkontaminasi gitu ya, masa simpannya relatif lebih rendah dibanding batu setiaan lain. Jadi ini berlaku sama untuk sintetis maupun obat bahan alam. Kemudian dasar khasiat sini kita untuk bahan alam sesuai definisinya tadi boleh khas pembuktian khasiatnya berdasarkan empiris terutama yang kategori jamu ya. Kalau obat herbal terstandar dan fitofarmaka tentu harus melalui uji praklinik maupun klinik. Kita lanjut. Nah, ini untuk persyaratan keamanan dan mutu gitu ya, sediaan cair obat tradisional. Nah, ini persyaratannya untuk volume terpindahkan kan sama gitu ya dengan sediaan obat konvensional cair. Nah, khusus untuk di sini obat bahan alam itu ada penentuan kadar alkohol karena dalam proses pembuatan ekstrak itu kan menggunakan cairan penyari khusus gitu ya. Dan yang diperbolehkan di sini air tentu boleh. Yang kedua itu yang dianggap aman etil alkohol atau etanol. Namun kadarnya tidak boleh lebih besar dari 1%. Kemudian pH nah ini relatif ya di lokasi penggunaan. Ini menyesuaikan lokasi penggunaan. Berbeda-beda untuk setiap sediaan. Kemudian bahan tambahan, nah ini boleh ya asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian batas residu pelarut ekstraksi. Ini harus dicantumkan. Harusnya nol ya, tidak ada sama sekali batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air. Nah, sini ya sudah disampaikan. Nah, terkait produksi, usaha mikroobat tradisional ini boleh memproduksi sediaan cair obat bahan alam hanya yang penggunaan luar. Jadi cairan obat bahan alam penggunaan luar itu boleh diproduksi di UMOT. Jadi untuk para pengusaha, nah ini kalau tidak atau belum memiliki UMOT, nah ini bisa dimaklumkan ya di UMOT sudah bisa. Jadi tidak mungkin uh, di daerahnya masing-masing itu tidak ada industri obat tradisional, namun kalau hanya sebatas produk cairan obat luar, nah itu di UMOT sudah boleh. Kemudian ukot, nah ini boleh hampir semua sediaan cair kecuali aerosol obat luar. Nah ini semua bentuk sediaan cair obat bahan alam itu boleh diproduksi oleh ukot kecuali aerosol obat luar. Kalau Anda sebagai pengusaha ingin membuat aerosol, tujuannya untuk obat luar, bukan untuk obat luka. Nah ini ini direkomendasikan ke IOT ya, industri obat tradisional. Nah, ini sedikit tambahan. Jadi, dalam kontrol kualitas obat bahan alam, nah, tentu ada yang namanya kontrol kualitas kimia, fisika, dan biologi gitu ya. Nah, dalam aspek kimia, di sini ada karakterisasi, jadi penentuan eh, karakterisasi secara kuantitatif maupun kualitatif ataupun spesifik, non spesifik mungkin yang lebih dikenal. Nah, dalam
karakterisasi atau kontrol kualitas spesifik. Nah, di sini salah satunya perlu menentukan marker compound gitu ya. Karena tadi mungkin berupa simplisia atau ekstrak tunggal atau justru campuran. Nah, ini penting kita menentukan marker compoundnya apa gitu ya untuk dijadikan acuan dalam kontrol kualitas dan klaim nanti di BPOM. Kemudian perlu juga kita memperhatikan bahwa jenis produk kita itu tergolong kategori yang mana? Apakah jamu, obat herbal terstandar, ataukah fitofarmaka? Jadi di samping penentuan bentuk sediaan, kita juga perlu untuk menentukan di awal kita ingin mengajukan izin untuk jamu, OHT, atau fitofarmaka. Karena klaim khasiat tentu berbeda. Dan juga bahan aktif jenis herbal yang diperbolehkan untuk di tiap kategori ini itu sudah diatur juga oleh perundang-undang. Kalau sampai ke tahap fitofarmaka, ini tentu levelnya sudah lebih tinggi ya dibanding jamu dan OHT. Oleh karena itu, kontrol kualitas dan standarisasinya permintaannya lebih kompleks gitu ya dibanding jamu. Kemudian tantangan formulasi. Nah, di sini obat bahan alam itu cenderung memiliki kelarutan yang rendah dan penyerapan yang tidak konsisten dibanding obat sintetis karena kekompleksan senyawa kimia di dalamnya tadi. Jadi keberadaan satu atau lebih senyawa kimia eh, itu berisiko mengganggu penyerapan senyawa yang lain gitu, ya. Apalagi punya sifat-sifat kelarutan yang saling berbeda antara senyawa ini. Karena tadi mungkin ekstrak yang dibuat itu misalkan ekstrak etanol ya universal. Jadi ada zat yang larut air, ada zat yang larut lemak atau tidak larut air. Jadi ini adalah tantangan di formulasi sediaan bahan alam ya. Nah, di sini kita masuk ke kontrol mutu. Jadi untuk masing-masing bentuk sediaan itu punya kontrol mutu atau lebih sederhananya itu jenis-jenis uji yang diwajibkan untuk diujikan pada produk tersebut. Nah, di sini saya rangkum jenis uji yang wajib gitu ya dalam pengajuan izin cairan obat dalam obat bahan alam untuk penggunaan dalam tubuh atau oral atau diminum ya lewat jalur gastrointestinal. Nah, di sini ada organoleptis, volume terpindahkan, kadar alkohol, berat jenis, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, residu pelarut ekstraksi, dan bahan tambahan. Nah, di sini di kolom sebelah kanan ini ada kriteria atau batas syarat utama. Jadi harus memenuhi syarat ini. Kalau tidak boleh melebihi ya harus kurang atau jauh sekali kurang dari itu gitu ya. Nah, perbedaan dengan bentuk cairan obat dalam obat konvensional tentu tidak ada ini ya cemaran mikroba gitu ya. Eh, atau syaratnya berbeda seperti itu. Kemudian aflatoksin. Nah, ini dipersyaratkan untuk obat bahan alam karena obat bahan alam itu dianggap eh, apa dalam proses pembuatannya itu perlu sangat dihati-hati sangat berhati-hati sekali karena cemaran ini dapat terjadi dari fase kita memanen hingga pembuatan produk gitu ya. Kalau cemaran mikroorganisme itu terbawa dari proses pembuatan simplisia, nah ini bisa ada zat-zat beracun atau mikroba yang terbawa hingga ke produk jadi. Kemudian ada residu pelarut ekstraksi di sini karena berupa sari ya, sari yang masih banyak komponennya. Kemudian cairan obat luar, losio, dan parem cair. Nah, ini ada organoleptis, volume terpindahkan, cemaran mikroba. Kemudian khusus sediaan untuk luka ada aturan khusus ya, yang lebih ketat dibanding yang non obat luka. Kemudian mikroba spesifik yang tidak boleh ada gitu ya. Kemudian residu eh, pelarut ekstraksi. Kemudian bahan tambahan. Ini syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh BPOM ya di peraturan tahun 2023.
Kemudian untuk aerosol, nah sini tidak ada volume terpindahkan ya, yang adanya organoleptis, isi minimum, uji kebocoran, cemaran mikroba, dan residu pelarut ekstraksi. Nah ini beberapa jenis uji yang wajib dilakukan kalau kita mengajukan izin untuk bentuk sediaan cair obat bahan alam. Nah kalaupun kita ingin melakukan uji yang lain gitu ya, yang sama persis dengan obat konvensional itu sangat diperbolehkan. Nah, jadi boleh lebih gitu ya, asalkan tidak kurang dari syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh BPOM. Nah, untuk lebih detailnya terkait syarat-syarat tadi, itu dapat dilihat di Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023. Nah, di lampiran 3 peraturan ini juga sudah dicantumkan jenis-jenis bahan tambahan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan BPOM berikut ambang batas atau jumlah maksimal penggunaan. Kemudian terkait dokumen registrasi, label, larangan itu tercantum di peraturan lain ya, terutama untuk pelabelan dan registrasi obat bahan alam. Nah, ini dua peraturan yang perlu kita baca-baca gitu ya. Walaupun di luar ini itu masih ada peraturan lainnya gitu yang perlu kita perhatikan sebelum membuat dan mengajukan izin untuk produk bahan alam. Nah, terutama dua peraturan ini. Nah, Peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023 terkait kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Nah, di sini akan kita lihat gitu ya, ada beberapa kategori obat bahan alam. Kita perlu menelusuri, kita perlu memilah kira-kira produk kita itu memenuhi syarat untuk ke tahap registrasi yang kategori mana gitu. Apakah jamu, OHT, obat fitofarmaka ataukah obat bahan alam lainnya ya di luar tiga kategori itu. Dan untuk masing-masing kategori tersebut juga sudah buatkan list jenis herbal berikut bentuk sediaan yang diperbolehkan gitu ya menurut BPOM. Jadi kita tidak asal buat gitu ya. Kalaupun memang berdasarkan trial dan error jenis bahannya tidak tersebut gitu ya atau bentuk sediaannya di luar yang diperbolehkan oleh BPOM, maka melalui registrasi ini kita diarahkan untuk registrasi melalui kategori mana, melalui jalur mana itu sudah ada ya. Kemudian untuk jenis uji, ambang batas, ketentuan syarat lulus uji gitu ya. Berikut juga jenis bahan tambahan. Nah, itu tercantum di Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023 tentang keamanan dan mutu obat bahan alam. Nah, di sini saya rangkum beberapa bahan tambahan ya yang terdapat di peraturan nomor 29 tadi. Jadi ada pengawet dengan ambang batas maksimumnya, pemanis, ini boleh ya obat bahan alam, terutama cairan obat dalam itu boleh menggunakan pemanis. Nah, di sini ada jenis pengawetnya, kemudian eh, maaf. Nah, saya lanjut. Jadi di sini ada apa namanya jenis pengawet gitu ya yang diperbolehkan mana untuk obat luar, mana untuk obat topikal. Jangan terbalik gitu ya. Kemudian pewarna juga boleh, lalu antioksidan juga boleh. Kemudian bahan tambahan lainnya ini diperbolehkan. Jadi sebisa mungkin kalau kita membuat sebuah formulasi obat bahan alam, cermati isi aturannya, terutama bahan tambahannya, kira-kira mana yang boleh kita gunakan sebagai pilihan bahan alam. Baru kita melakukan optimasi atau trial and error beberapa formula terbaik gitu. Nah, jadi seperti apa aspek masa depan dari formulasi bahan alam? Nah, di sini karena tadi ada masalah gitu ya, rentan di masalah kelarutan dan penyerapan nanti yang akhirnya akan ke penyerapan juga gitu ya konsekuensinya, maka kita diminta untuk optimalisasi gitu ya dalam proses penghantaran. Sekarang ada teknologi nano gitu ya di bentuk nano atau dibentuk menjadi jenis
apa mikroenkapsulasi misalkan gitu ya, bentuk obat bahan alamnya atau di formulasinya. Kemudian teknik ekstraksi ditingkatkan supaya lebih efisien, ramah lingkungan gitu ya. Jadi walaupun menggunakan etanol atau air dalam proses ekstraksi, namun daya sarinya itu bisa kita tingkatkan dengan menggunakan metode ekstraksi yang khusus, yang sudah dimodifikasi. Kemudian formulasi poliherbal. Nah, ini karena tadi aspek keamanan, efektivitas, nah sering para pengusaha herbal itu menggunakan formulasi lebih dari satu bahan atau poliherbal. Nah, ini perlu diperhatikan kembali mana marker compound yang akan digunakan. Apakah kombinasi antara herbal itu mempengaruhi efektivitas atau keamanan maupun mutu dari sediaan. Nah, kemudian untuk evaluasi sendiri di sini perlu teknik analitik yang canggih untuk standarisasi karena tadi antara batch ke batch itu sangat bervariasi ya obat bahan alam walaupun kita panennya di tempat yang sama gitu ya namun aspek cuaca, lingkungan alam itu sangat mempengaruhi produksi metabolit sekunder di dalam bahan alam itu sendiri. Kemudian peningkatan pengujian stabilitas dan keamanan. Jadi diperlukan instrumen yang lebih sensitif gitu ya. Kemudian perhatikan stabilitas. Jadi tidak menyeluruh misalkan sediaan cair misalnya sebulan atau sekian tahun gitu ya. Karena tiap-tiap produksi, tiap-tiap formula itu punya stabilitas yang akan tentu berbeda. Jadi harus dicek juga. Lalu integrasi dengan ilmu klinis modern. Nah, jadi untuk meningkatkan level atau kualitas dari obat bahan alam ini, kita dapat mengadopsi beberapa teknik-teknik modern gitu ya yang diterapkan pada sediaan konvensional di sediaan obat bahan alam kita gitu ya. Jadi tidak masalah teknik itu digunakan atau mungkin ada bahan alam baru yang juga aman gitu ya. Nah, ini bisa jadi alternatif. Siapa tahu nanti ketika pengujian BPOM juga lolos gitu ya diperbolehkan. Nah, ini terakhir terkait jenis formula ya. Jadi saya kutip beberapa pustaka terkait formulasi obat bahan alam cair. Nah, ada sirup. Di sini sirup itu identik dengan kadar gula yang tinggi gitu ya. Jadi ini salah satu sirup ekstrak daun sidaguri. Konsentrasi sekian. Biasanya kalau di publikasi itu membandingkan antar sekian formula, dicek efektivitasnya, dicek mutunya mana yang terbaik seperti itu. Nah, untuk evaluasi sirup ekstrak daun sidaguri ini, peneliti melakukan uji organoleptis, homogenitas pH dan waktu tuang. Nah, ini terbatas ya, maksudnya ini untuk tujuan publikasi. Ideal-ideal saja gitu ya, walaupun tidak memenuhi semua persyaratan uji yang tadi dipersyaratkan untuk cairan obat dalam. Karena ini hanya sebatas publikasi seperti itu. Dan untuk kedepannya, kalau memang akan diajukan ke peraturan BPOM, tentu harus ditambah ya ujinya sesuai syarat BPOM. Kemudian di sini ada infografik ya yang saya tampilkan supaya lebih menyeluruh isi publikasinya. Jadi sirup daun jeruk nipis. Nah ini ada metode ekstraksi, organoleptis ya. Dia melakukan organoleptis, melakukan uji bobot jenis, kemudian melakukan uji viskositas. Nah dan juga uji pH. Nah dengan beberapa kategori atau jenis uji tersebut, dipilihlah satu dari sekian formula tersebut merupakan formula terbaik gitu ya. Nah, bisa jadi dari uh, penelitian ini dikembangkan lagi gitu ya menjadi produk yang siap pengajuan izin edar. Kemudian Losio, ini obat luar ya dari ekstrak tomat. Di sini melakukan uji pH, uji viskositas, daya lekat ya juga karena tadi daya lekat tidak ada. Namun kalau sediaan konvensional obat luar gitu ya kayak salep, kemudian krim gel itu kan ada bentuk ininya ada sediaan apa? Ada uji daya lekat, daya sebar gitu ya. Jadi ini peneliti menambahkan uji daya lekat. Daya sebar juga dilakukan gitu ya. Nah, ini berdasarkan beberapa uji dipilih satu formula yang terbaik.
Sini juga ada uji aktivitas yang meningkatkan kelembaban kulit. Kemudian sabun cair, ini juga salah satu cairan obat luar ya yang diperbolehkan, jadi berupa sabun. Di sini melakukan uji pH. Di sini yang jadi peneliti untuk uji fisik di sini ada uji pH. Nah, kemudian uji organoleptis, uji homogenitas. Peneliti juga melakukan kualitas busa ya, jadi uji busa. Di sini pengukuran tinggi busa karena terkait dengan sabun alat, sabun cair. Jadi untuk komersialisasi nah ini butuh uji busa. Kemudian peneliti juga mengambil standar dari SNI untuk sabun cair berupa pengujian kadar alkali bebas. Nah, jadi beberapa jenis uji boleh ditambah ya asal tidak kurang di saat melakukan pengujian di bebas. Oke, mungkin sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa ketika kita ingin membuat gitu ya dan melakukan kontrol kualitas terhadap produk sediaan obat bahan alam khususnya antian cair, nah kita perlu mencermati dulu mana saja peraturan-peraturan yang akan terkait dengan produk yang ingin kita buat. Kemudian eh, kalau bisa ini untuk mempermudah ya, mempermudah dan mempercepat lolosnya gitu eh, dan tidak percuma gitu ya melakukan pengujian dan trial error sekian lama yang mahal. Nah, kita perlu memilih dulu, memilih bahan utamanya yang diperbolehkan mana, bahan tambahan yang diperbolehkan mana gitu sehingga eh, registrasinya nanti aman gitu ya, cepat diproses karena semua bahan yang digunakan itu diperbolehkan oleh BPOM. Selain memilih jenis bahan tambahan, juga jangan lupa cek ambang batas yang diperbolehkan. Jadi mana ambang batas yang diperbolehkan. Kombinasi boleh gitu ya, asal apa namanya jenis yang dikombinasikan itu diperbolehkan. Karena biasanya kalau hanya menggunakan satu itu kadang perlu dalam dosis tinggi. Namun kalau kita kombinasi, nah kalau dia sinergis ya, masing-masing itu bisa kita kurangi dosisnya. Kemudian jangan lupa lakukan trial produk seperti di penelitian tadi. Jadi kita uh, coba-coba sekian bahan tambahan gitu ya. Nanti dilihat mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Yang memenuhi syarat kita perlu mungkin uji mana yang kurang, nah itu bisa dicek. Bisa juga melakukan uji komersialisasi gitu ya ke beberapa responden itu juga diperbolehkan sesuai dengan izin Komisi Etik. Kemudian produk diproduksi oleh usaha dan industri yang berwenang sesuai dengan bentuk sediaan. Jadi kalau kita sudah punya bentuk sediaan, sudah punya formula gitu ya, walaupun di tingkat universitas atau tingkat rumah tangga, nah kita perlu tahu menurut peraturan undang-undangan di Indonesia untuk diedarkan gitu ya legalnya produk tersebut harus diproduksi oleh usaha atau industri obat tradisional tertentu. Tadi sudah kita bahas. Jadi, industri atau usaha tersebutlah yang akan memproses pengajuannya atas nama industri dan usaha tersebut kita lakukan pengajuan. Jadi boleh formulanya, mereknya kita yang buat gitu ya, brandednya kita yang buat, namun diproduksi oleh gitu karena usaha dan industri tersebut itu sudah punya fasilitas yang terstandar mengikuti CPOTB gitu ya, yang sudah di level mana gitu. Jadi mereka lah yang diperbolehkan gitu ya dipercaya oleh BPOM untuk memproduksi beberapa sediaan obat. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Untuk pertanyaan yang ingin diajukan, silakan cantumkan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.